Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bopo, siapkan diri Anda untuk belajar. Buka catatan, catat hal-hal penting dalam video ini. Siapkan buku latihan, kerjakan latihan soal dalam video ini, dan koreksi latihanmu di akhir video ini. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini semakin semangat membuat video-video pembelajaran yang baru. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar mengenai kalor atau panas. Sudah siap ya? Materi kalor itu diajarkan di kelas 5 pada tema 6 suhu dan kalor. Pada kurikulum darurat terdapat pada kompetensi dasar 3.6 yaitu menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini yang kita pelajari yang pertama adalah sumber energi kalor. Yang kedua, kalor mengubah suhu benda. Yang ketiga, perbedaan suhu dan kalor. Dan yang keempat, perubahan akibat perubahan suhu. Benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas yang dapat kita jumpai di alam salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sumber energi kalor yang lainnya adalah lilin. Energi panas dapat dihasilkan melalui gesekan antara dua benda. Contohnya, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara penggaris dan kain yang dapat menimbulkan energi panas. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Gesekan dua benda tersebut, misalnya antara dua batu kering atau antara dua kayu yang kering, dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sumber energi kalor yang lain adalah nuklir dan panas bumi atau geotermal. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Cara mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat berubah-ubah, dapat naik atau juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepas kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan di sekitarnya. Suhu suatu zat akan berubah ketika zat itu melepas atau menerima kalor. Jadi, kalor
dapat mengubah suhu suatu benda. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dengan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika kita sedang memanaskan air dengan api, air mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat air menjadi panas. Ketika air panas, suhunya meningkat. Ketika air menjadi dingin, suhunya menurun. Kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam menjadi panas. Ketika batang logam panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Indra peraba kita, yaitu kulit, tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu IPA, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Mari kita pelajari perbedaan suhu dan panas. Panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sedangkan suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sedangkan di luar negeri, satuan suhu suatu benda yang digunakan dapat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, ataupun Kelvin. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Perbedaan panas dan suhu selanjutnya adalah panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun dapat meningkat dan menurun. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda itu. Perubahan suhu dapat mengubah benda, yaitu benda akan mengalami pemuaian atau mengalami penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda menjadi berkurang panjang, lebar, dan luasnya karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan ini dapat terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran kaca. Hal itu dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai tidak diberi ruang pemuaian, maka
Ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca tidak memiliki ruang untuk memuai, sehingga kaca menjadi retak, bahkan pecah. Selain itu, juga untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar, seperti petir atau bunyi keras lainnya. Ban dapat meletus dikarenakan udara di dalam ban yang memuai dan ban mencapai batas elastisitasnya. Hal ini biasanya disebabkan oleh gesekan ban dengan jalan ataupun panas terik matahari yang membuat ban menjadi panas dan mempengaruhi udara di dalam ban menjadi panas kemudian memuai, yaitu bertambah volumenya dan tekanan ban menjadi sangat tinggi sehingga ban dapat meletus. Sebuah gelas kaca dapat retak bahkan pecah ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena dinding gelas yang memuai secara tidak merata atau mendadak atau secara tiba-tiba. Oleh karena itu, disarankan tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air yang baru mendidih. Pada kabel listrik PLN, baiknya dipasang kendur atau kencang ya. Berikut ada perbandingan. Sebelah kiri adalah kabel listrik dipasang kendur dengan panjang 60 meter dan yang kanan dipasang kencang dengan panjang 50 meter. Apabila pada siang hari suhu yang tinggi mengakibatkan kabel memuai, kemudian bertambah panjang. Yang sebelah kiri semula 60 meter kini dapat menjadi 70 meter atau semakin kendur. Yang sebelah kanan semula 50 meter kini menjadi 60 meter. Tentunya hal ini tidak mengakibatkan hal buruk yang begitu berarti. Namun apabila pada malam hari, yang sebelah kiri kabel yang semula 60 meter karena dingin maka menyusut dan bertambah pendek, bisa menjadi 50 meter sehingga makin kencang. Yang sebelah kanan yang semula 50 meter karena dingin dan menyusut sehingga bertambah pendek sehingga kabel menjadi tegang dan dapat putus. Tentunya hal ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kabel listrik dipasang kendur agar pada malam hari saat menyusut kabel tidak putus. Di channel Bobo ini, setelah kalian menyimak materi yang Bobo berikan, kalian dapat mencoba mengerjakan soal-soal latihan. Silahkan setelah ini kalian baca soal, kemudian kalian pause video kalian jawab, tulis di buku kalian. Nanti di akhir video ini akan ada jawaban dari soal-soal yang Bobo berikan. Kalau kalian belum paham, ulangi video ini berulang-ulang sehingga kalian paham dan menguasai materi ini. Selamat belajar!